Halo semuanya, jadi untuk kali ini kita akan bahas materi yaitu mengenai aplikasi Notepad. Nah, langsung saja ya, cara untuk mengakses aplikasi Notepad, kita tinggal klik di bagian Start, lalu kita ketik Notepad. Nah, jadi akan ada munculan tampilan seperti ini. Nah, kita klik. Jadi Notepad ini merupakan aplikasi bawaan dari Microsoft Office ya. Nah, jadi ketika kita lihat untuk aplikasi Notepad itu terdiri dari 5 menu, menu file, edit, format, view, dan help. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian atas itu namanya ada untitled, artinya file Notepad-nya di sini kita belum simpan nama dokumen Notepad-nya. Jadi untuk cara menyimpannya kita bisa pilih file, lalu kita pilih save. Nah, ketika kita pilih save, kita dapat tentukan simpan di mana. Misalnya kita simpan di bagian dalam komputer kita, misalnya kita simpan di sini, kita buat contohnya practice notepad. Nah, kita bisa lihat ekstensi dari notepad itu adalah teks dokumen atau .txt. Nah, lalu kita pilih save, maka yang awalnya namanya untitled, kita sudah ganti namanya menjadi practice notepad.txt. Nah, kita bahas yaitu menu file. Di menu file ada beberapa fitur, ada fitur new. Nah, fitur new itu artinya kita bisa buka file notepad yang baru. Nah, kita bisa tahu dari mana nama filenya. Sebelumnya nama file kita adalah practice notepad. Nah, lalu kita close saja. Nah, kita kembali ke file notepad yang tadi, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita coba cari yang tadi. Nah, kalau misalnya tidak nampak, kita bisa ambil dari dokumen kita, tadi kita simpan di bagian picture. Nah, ini dia, practice notepad ya. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, itu tadi new. Baru sama halnya juga dengan new window. Nah, dia membuka di bagian yang baru juga, sama seperti yang tadi ya. Nah, baru yang berikutnya, kita bisa lihat lagi di bagian file, itu ada open. Nah, open itu artinya membuka file notepad yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada dua fitur save dan ada save as. Nah, bedanya di mana? Jikalau kita menyimpan dengan file yang sama, kita bisa pilih save. Namun, jikalau kita ingin menyimpan file notepad kita dengan nama yang berbeda, kita bisa pilih save as. Nah, perbedaan di sana. Nah, lalu yang selanjutnya, kita masuk ke bagian page setup. Nah, jadi ketika kita klik masuk ke bagian file, lalu page setup, nah, kita bisa lihat di dalamnya ada fitur dari paper. Nah, paper itu ada size, berarti ukuran kertas ketika kita ingin mencetak hasil kerja kita di Notepad. Nah, di sini ada ukurannya, yaitu A4. Nah, kita bisa lihat previewnya seperti ini. Namun, jikalau misalnya kan ingin memilih jenis kertas yang lain, yaitu pada umumnya dia menggunakan legal. Nah, kita klik. Nah, ini dia perbedaannya. Oke. Nah, baru yang berikutnya ada orientation. Nah, di orientation itu dibagi dua, itu ada portrait dan landscape. Nah, portrait kita bisa lihat di bagian previewnya, dia seperti ini. Ya, dia seperti vertikal. Penyajian kalimatnya katanya secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, sedangkan landscape yaitu secara horizontal dari kiri ke kanan. Nah, itu dia. Nah, baru di samping orientation kita bisa lihat itu ada margin. Nah, margin di sini dalam ukurannya yaitu milimeter. Nah, jadi untuk setiap komputer, untuk jenis tulisannya, ukurannya itu berbeda-beda. Jadi, kalian harus bisa menyesuaikan ya. Jadi, kalau kita lihat margin dalam sebuah kertas itu ada 4, ada left di sebelah kiri, ada atas, top, baru ada kanan, right, baru ada bottom. Nah, baru yang berikutnya kita bisa lihat ada header dan footer. Nah, keistimewaan dari Notepad ini ada fitur header, yaitu memberikan keterangan pada catatan kepala di Notepad. Nah, sedangkan untuk footer memberikan catatan kaki pada Notepad. Nah, jadi kalau kalian lihat untuk headernya itu ada di bagian keterangannya di atas, ya, di atas margin atas, sedangkan footer itu di bawah, di margin bawah. Nah, di sini ada fungsi, jikalau misalnya ini saya sebut lebih sederhana saja, ada logo dan ya, simbol ya, simbol dan
L artinya left. Penyajian dari nama filenya yaitu logo F ya. Logo F itu nama file Notepad-nya, berarti practice notepad itu di sebelah kiri. Karena simbol dan L itu left ya. Baru yang berikutnya footer di bagian bawahnya itu kita buat misalnya dia penempatannya itu mau di sebelah kanan, maka dan R, logo simbol dan R, baru logo P. Logo P itu adalah penyebutan dari nomor halamannya. Nah, kita bisa uji ya, kita pilih OK. Lalu untuk mengujinya, kita pilih file, lalu kita pilih print. Nah, di sini kita tidak harus mencetak, karena ini kita masih latihan ya. Kita bisa pilih Microsoft Print to PDF. Nah, kita pilih print. Nah, dia akan convert ya. Dengan convert kita membuat misalnya namanya latihan notepad ya. Kita pilih save. Nah, kita pilih yes. Nah, kita mau lihat hasilnya. Tadi kita simpan di bagian picture ya. Nah, di bagian picture, nah ini dia. Latihan notepad, kita buka. Oh, ini bisa terjadi karena kita belum ada isi dari notepad-nya. Oke. Nah, jadi coba kita buat misalnya isinya tes ya. Kita ulangi lagi langkahnya, file, kita buat print, kita buat Microsoft Print to PDF, kita buat print. Oke, kita replace lagi ya. Kita perbarui lagi filenya dengan yang baru. Oke. Nah, baru kita buka. Oke, sebentar, coba lagi buka. Nah, ini dia. Practice notepad.txt berarti untuk penyajiannya di sebelah kiri ya. Nah, nama filenya logo F ya tadi kan, logo E ya. Itu namanya latihan notepad, practice notepad ya, practice notepad sebenarnya. Ini kita belum diganti namanya. Nah, practice notepad dia ini untuk memastikan kembali, ini dia kan practice notepad. Ini dia. Oke, nah baru yang berikutnya tes ya, jadi isi dari informasi notepad-nya, lalu di bagian nomor halamannya di sebelah kanan. Oke, nah begitu dia cara mengujinya ya. Nah, kita tutup lagi. Nah, baru berikutnya file itu exit. Nah, berarti keluar dari aplikasi notepad-nya. Oke, nah kira-kira semoga untuk yang menu filenya mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian menu edit. Nah, di menu edit itu Anda undo, artinya mengembalikan ya, mengembalikan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kalau kita buat di sini, edit, undo, nah ini udah hilang tesnya. Oke, nah itu undo ya. Nah, jadi baru berikutnya kita masuk lagi ke bagian find. Find dan find next dan find previous. Jadi untuk find itu adalah mencari sebuah kata yang ada di teks kita. Contoh misalnya minggu depan akan dilaksanakan ujian komputer. Oleh karena itu, saya siap untuk belajar agar mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, misalnya seperti ini. Nah, perhatikan kursor kita itu aktif di mana? Di kata terakhir ya. Nah, misalnya contoh kita ingin mencari kata yaitu ujian. Nah, berarti kita pilih find, edit, kita pilih yaitu find. Nah, kita buat ujian. Oke, nah baru kita buat find next. Nah, tidak ketemu. Nah, kenapa? Karena kita buat file kita, kursor kita itu di bagian paling bawah, ya, bagian paling bawahnya. Nah, sedangkan di bagian bawah yang kita cari itu nggak ada lagi. Jadi oleh karena itu kita pilih up. Nah, baru kita find next, muncul dia ujian. Oke, nah baru yang berikutnya kita masuk lagi ke bagian replace. Nah, replace itu adalah mengganti kata yang ingin kita cari menjadi kata yang baru. Misalnya find what ujian ganti menjadi exam misalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya datanya itu katanya itu ada banyak kata ujian, nah bisa pilih replace all ya.
replace all. Tapi kalau misalnya dia cuma satu aja, bisa pilih replace seperti ini. Begitu dia. Oke. Nah, lalu berikutnya kita lihat lagi, yaitu select all. Nah, select all artinya memilih semuanya. Yang memilih semuanya. Nah, baru ada time and date. Nah, jadi kalau di Notepad itu, kita bisa gunakan fitur dari time or date. Nah, kita bisa lihat ya, hasil kerja kita itu di tanggal ini dan waktu ini. Begitu maksudnya ya. Oke, nah semoga ya untuk bagian edit bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian menu format. Nah, di menu format itu ada terchecklist yaitu workpad. Nah, artinya apa? Kita contohnya, kita bisa lihat ya ukuran dari aplikasi Notepad itu seukuran dari monitor saya. Nah, jadi misalnya kalau kita aktifkan fitur dari workpad, maka apabila tulisannya itu dia hampir, oke, hampir mengenai dari batasan Notepad-nya, dia akan otomatis ke bawah. Nah, membentuk baris yang selanjutnya, baris kedua. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nonaktifkan ya fitur dari WordWrap, nah, maka dia akan bentuk satu baris secara keseluruhan. Dan itu akan berpindah ketika kita enter dia, maka akan masuk di baris kedua. Namun, kalau kita misalnya tidak enter, dia akan lanjut terus. Begitu dia. Makanya senyamannya itu pilih WordWrap. Nah, baru yang berikutnya masuk ke bagian font. Nah, di bagian font itu font tulisan. Nah, kalian bisa memilih jenis tulisan mana yang kalian gunakan untuk tulisan dari WordPad kalian. Nah, jadi jenis tulisannya kalian bisa searching atau kalian bisa ketik pun boleh. Nah, supaya tidak terlalu lama, misalnya seperti ini Times New Roman. Nah, sudah berganti ya. Nah, baru berikutnya mau lihat lagi dia apakah mau bold, italic ya, apakah bercak tebal saja atau ada italic, baru regular biasa. Nah, jadi kalau misalnya size ukurannya kita buat tambahkan lagi 36, kita pilih OK. Nah, seperti ini Nadia. Oke, nah baru yang berikutnya menu view. Nah, menu view ini ada zoom, ya, ada zoom in, ya, mengecilkan ya. Baru ada, kita bisa lagi lihat zoom out. Oke, nah, dia membesarkan. Dan terakhir ada dia masuk restore default zoom. Nah, jadi masuk ke bagian yang pada umumnya 100%. Nah, ini dia. Oke. Nah, baru yang berikutnya ada status bar. Nah, status bar itu yang ini. Oke, jadi kalau misalnya kita hilangkan, nah nggak ada lagi keterangannya. Nah, jadi kelebihan dari status bar itu kita bisa lihat, ya kita bisa lihat misalnya di sini ada LN itu berarti dia, ini dia, oke. Nah, ini LN itu berarti baris pertama, ya, baris kedua, oke. Nah, baris kedua. Nah, baru yang berikutnya call 1 itu artinya karakter, jumlah karakter. Contoh kita buat misalnya minggu ya. Nah, minggu itu kita di sini kan. Nah, berarti karakter minggu itu ada 7 karakter. Nah, begitu dia, call 7. Oke, nah di baris yang pertama. Ya. Nah, baru yang berikutnya masuk ke bagian help. Nah, di help itu ada view help-nya. Baru kalian bisa lihat view help-nya, misalnya bantuannya atau ada hal yang ingin kalian tanyakan. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke bagian situsnya ya. Ini kebetulan saya tidak masangkan internet, makanya dia tampilan seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya ada send feedback juga sama. Nah, baru ada about notepad. Nah, ini versi notepad yang saya gunakan ya. Saya gunakan versi yang 22H2 ya. Nah, dan saya menggunakan Windows 10. Begitu dia. Oke. Nah, jadi demikianlah untuk penjelasan dari materi notepad-nya. Jadi, saya harapkan semoga kalian dapat mengerti dan dapat mempraktekkannya. Dan jika ingin ditanyakan, boleh ketik di komen dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya berkembang ke depannya. Terima kasih.